beberapa partai mulai menggabungkan diri mereka menjadi satu kekuatan yang mereka namakan sebagai Koalisi Indonesia Maju. Di sana ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, dan banyak lagi. Menyusul kemudian bergabung ada Nasdem, PKB, dan PKS. Partai-partai yang selama ini berbeda ideologi akhirnya berkumpul bersama mengatur strategi bagaimana caranya koalisi mereka itu bisa menguasai Indonesia. Dan salah satu cara mereka adalah mengakali peraturan pilkada yang mengharuskan calon yang diusung di daerah harus memenuhi syarat didukung oleh 20% suara partai. Inilah lubang yang disiasati oleh koalisi partai itu. Mereka menghitung kalau koalisi mereka bersatu di pilkada, maka partai yang tidak gabung dengan koalisi mereka berarti tidak mungkin bisa mencalonkan kepala daerah. Dan itu berarti calon kepala daerah yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju itu hanya akan melawan kotak kosong. Tercatat ya, kalau strategi mereka ini berhasil, akan ada 150 kabupaten dan kota yang hanya ada kotak kosongnya. Jadi ngeri sekali rencana ini. Untuk apa sih sebenarnya rencana menguasai banyak daerah dengan mengakali peraturan pilkada ini? Ya tentulah untuk 2029 nanti, Pilpres 5 tahun ke depan. Tapi sepandai-pandainya manusia berencana, kalau Tuhan ingin berkehendak lain, manusia itu mau apa? Mendadak, Mahkamah Konstitusi mengubah peta politik dan menghancurkan bangunan rencana yang sudah didesain oleh koalisi partai-partai itu. Mahkamah Konstitusi mendadak mengeluarkan keputusan bahwa peraturan atau syarat bahwa calon yang ingin maju menjadi kepala daerah harus mendapat dukungan partai minimal 20% suara dibatalkan. Dengan peraturan baru dari Mahkamah Konstitusi, maka banyak partai, bahkan partai yang tidak masuk parlemen pun, itu bisa mencalonkan kepala daerah. Boom! Kabar ini memekakkan telinga koalisi partai yang menamakan diri mereka sebagai Kim Plus, yang untuk di Jakarta nanti mereka sudah menyiapkan Ridwan Kamil sebagai calon mereka. Hancur harapan Kim Plus sekarang. Tapi wait, Kim Plus itu ternyata nggak kekurangan akal. Mereka lalu bersiasat untuk melawan keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Koalisi partai ini pun besoknya itu langsung menggelar sidang untuk menggagalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak berpihak kepada mereka. Rapat kemudian digelar dan dimaksudkan untuk membuat penafsiran baru dari keputusan Mahkamah Konstitusi supaya gabungan partai ini tetap mendapatkan keuntungan. Jijik banget kan di acara mereka. Dan rasa mual dari banyak penduduk negeri ini sudah sampai ke puncak yang tertinggi. Hari Kamis, tanggal 22 Agustus, ribuan elemen masyarakat turun ke jalan secara spontan mengepung gedung DPR RI. Yang datang dan berdemo hari itu bukan hanya mahasiswa, tapi ada juga yang dari komika, para penggiat film, pemusik, dan banyak banget rakyat biasa. Elemen masyarakat ini yang sudah muak pada DPR mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi yang ingin diubah oleh anggota DPR RI. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Deddy Siregar. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman baik kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Memang dalam perjalanan politik saat-saat ini sulit untuk ditebak, bahkan juga sulit untuk mengetahui siapa orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan-kesalahan besar sehingga cacatnya demokrasi saat ini itu karena kepentingan dan ambisi-ambisi pribadi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara kita.
Nah, ternyata orang-orang yang kita percayakan dari dulu, orang-orang yang kita bangga-banggakan dari dulu, ternyata ambisinya yang begitu besar, hawa nafsunya yang begitu besar ingin menguasai negeri ini, itu membuat dia lupa dengan perjalanan dan prosedural. Ia berani menabrak konstitusi, ia berani melakukan tindakan-tindakan yang fatal yang seharusnya itu tidak layak dipertontonkan dan tidak etis untuk dilakukan oleh seorang presiden. Di kala itu Jokowi masih duduk di kursi presiden dan itu detik-detik akhir masa jabatan seorang Jokowi. Tidak lama kemudian Jokowi mengumpulkan beberapa partai yang sebelumnya mungkin itu partai-partai yang berlawanan dengan Jokowi, tetapi ia mengumpulkan semuanya itu tergabung dalam satu nama, yaitu Kim Plus. Ada banyak partai-partai yang bergabung di dalam itu, yang padahal sebelumnya itu bukan satu frekuensi. Tetapi bagi Jokowi, dia presiden, dia meminta supaya semuanya bergabung. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Apa tujuan Jokowi setelah ini? Apa sih kemauan Jokowi setelah ini sehingga ia berani menggabungkan partai beberapa yang memang itu partai-partai besar. Ada Partai Gerindra, Partai PAN, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai masih banyak lah partai-partai yang lain, PSI juga. Nah, pada kesempatan kali ini masyarakat mempertanyakan, kok Jokowi masih aja ngurus itu? Ya, kenapa Jokowi masih aja mengurus hal-hal seperti itu? Bukannya Jokowi ini mau pensiun? Harusnya selayaknya mantan presiden jika dia sudah pensiun, dia tidak lagi mengurusi hal-hal tersebut. Ya, dia mulai pensiun dan menikmati masa yang dimana menerima gaji pensiun. Tetapi bagi Jokowi, politikus itu dan mantan kader PDI Perjuangan itu, dia tidak cukup kalau berdiam diri. Ternyata cawe-cawenya yang begitu luar biasa itulah yang ditolak oleh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menolak keras Joko Widodo. Mereka tidak suka karena ambisi-ambisi yang begitu besar. Sehingga di saat itu, di kala itu, masyarakat, buruh tani, mahasiswa, dan berbagai macam masyarakat yang ada di negara ini berkumpul bersatu menyuarakan Joko Widodo, menolak politik dinasti, menolak cawe-cawenya Jokowi. Mereka tahu bahwa negara ini akan hancur ketika Jokowi main lagi. Cukuplah yang sudah kita tahu rencana-rencana Jokowi yang begitu keji. Kenapa? Karena sebenarnya dia mengumpulkan semuanya itu pun hanya demi kepentingan pribadi. Bukan kepentingan golongan itu, tetapi kepribadi untuk anak-anaknya, untuk menantunya, dan berbagai macam hal lain tergantung kemauan Jokowi. Waspadalah orang-orang yang terdekat dengan Jokowi. Bagi Jokowi, teman bisa jadi musuh. Musuh pun bisa juga jadi lawan. Itulah Jokowi, tergantung kepentingan-kepentingan yang ada. Siapa yang gak takut akan hal ini? Kita belajar dari PDI Perjuangan yang sudah bertahun-tahun bergabung bersama, mendapatkan chemistry yang sama, dan mendapatkan jabatan-jabatan karena PDI Perjuangan. Tetapi bagi Jokowi, dia lupa semuanya itu. Yang dia tahu, dia sudah hebat, dia sudah mendapatkan karya yang bagus, menjadi seorang nomor satu di negara ini, yang padahal itu karena PDI Perjuangan. Kalau sekelas PDI Perjuangan aja dia berani mengkhianati, apalagi nanti Kim Plus yang begitu baru dibuat beberapa bulan, yang ternyata itu hanya umur jagung bagi Jokowi. Dia berani meninggalkan hal semuanya itu, tergantung kepentingan. Itulah makanya orang-orang terdekat Jokowi, waspadalah, tetap waspada. Jangan kira dengan Jokowi diam-diam seperti itu, sabar-sabar seperti itu. Jokowi adalah diam-diam tapi mematikan. Itulah gaya-gaya Jokowi, strateginya dalam berpolitik. Dia harus dapat
apa yang ia inginkan. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.